Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hairunisa Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 149. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat mendukung kehidupan di bumi dengan menyediakan bahan baku industri, energi, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya yaitu hayati dan non-hayati, dan berdasarkan sifatnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam hayati atau biasa yang disebut dengan biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya air, udara, tanah, sinar matahari, angin, mineral, dan bahan tambang. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat pulih kembali secara alami dalam waktu yang relatif singkat, seperti air, udara, tanah, hutan, energi matahari, energi angin, dan energi panas bumi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang pembentukannya berlangsung sangat lama hingga jutaan atau ratusan juta tahun, sehingga tidak dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang singkat. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan berbagai jenis mineral. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, air. Air sangat penting untuk kehidupan, pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Yang kedua, udara, yang mengandung oksigen untuk pernafasan dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Yang ketiga, tanah, media tumbuh tanaman sebagai sumber mineral dan habitat berbagai organisme. Yang keempat, ada hutan, yang menghasilkan kayu, oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga tata air, dan keanekaragaman hayati. Yang kelima, energi matahari, merupakan sumber energi bersih dan tidak terbatas, yang dapat dimanfaatkan melalui panel surya untuk listrik dan pemanas air. Dan yang terakhir, ada energi angin, untuk energi kinetik udara yang dapat diubah menjadi energi listrik melalui turbin angin. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, minyak bumi yang merupakan sumber utama bahan bakar transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Yang kedua, ada gas alam yang digunakan sebagai bahan dasar bakar rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik. Yang ketiga, batu bara yang merupakan sumber energi utama untuk pembangkit listrik. Yang keempat, ada mineral seperti emas, perak, nikel, tembaga, dan lain-lain yang digunakan dalam berbagai industri termasuk elektronik, konstruksi, dan perhiasan. Manfaat sumber daya alam. Sebagai sumber pangan, sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan, dan hasil laut menyediakan bahan makanan pokok bagi manusia. Sebagai sumber energi, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk berbagai kegiatan. Kayu, batu, pasir, dan tanah liat juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan untuk konstruksi rumah, jalan, dan jembatan. Sebagai bahan obat-obatan, banyak tumbuhan dan hewan memiliki senyawa yang bermanfaat untuk pengobatan dan kesehatan manusia. Alam yang indah seperti pantai, gunung, dan hutan dapat menjadi daya tarik wisata dan tempat rekreasi bagi masyarakat. Selain itu, sumber daya alam juga dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Pelestarian sumber daya alam. Dengan memperbanyak sumber daya alam, hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan.
Selanjutnya, konservasi in situ dan ex situ. Hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suarga marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Kemudian, tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Dampak penggunaan sumber daya alam. Dampak positifnya dapat meningkatkan kualitas hidup. Sumber daya alam seperti air bersih, pangan, dan bahan bangunan penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam juga dapat mengatur iklim, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan. Dampak negatifnya, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak lingkungan, menyebabkan bencana alam, perubahan iklim, erosi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, itu tadi pengertian, macam-macam, manfaat, cara pelestarian, dan dampak dari sumber daya alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.